Ya, lanjut lagi ya, kita membuat huruf. Selanjutnya saya akan membuat huruf pengembangan dari huruf yang sebelumnya, yaitu dari huruf H dan O. Selanjutnya kita akan membuat huruf C, E, N, dan M. Langsung aja ya, jadi untuk huruf C, E, N, dan M ini strukturnya seperti ini ya. Jadi kalau huruf C satu stroke penuh, tidak ada potongan, simpelnya seperti ini. Kalau ada serifnya dia ada tambahan di ujung, atau misalnya bisa juga serifnya itu termasuk satu goresan juga ya. Jadi dia buat serifnya dulu, baru dia digores ke bawah seperti itu ya. Jadi untuk struktur sederhana seperti ini, huruf C lalu huruf E sama seperti huruf C, dia lingkaran, satu stroke, lalu ada stroke di tengahnya yang lurus ya, seperti ini. Dan juga bisa stroke itu yang di tengah huruf E itu diagonal ya. Jadi ada juga struktur yang memang huruf E-nya itu si stroke tengahnya itu diagonal seperti ini. Jadi satu goresan lingkaran lalu ada stroke di tengahnya diagonal. Dan huruf N dan M itu seperti strukturnya huruf H ya. Cuman memang kalau huruf H ada ascendernya, ada garis ke atas. Dan kalau huruf N dia dipotong di X height ya. Si stem ini yang bagian sini dia tingginya sesuai dengan curve yang ada di sini ya. Si outline curve yang di sini. Jadi tingginya sesuai dengan X height. Kalau yang standar sans serif seperti ini, kalau yang serif seperti ini sama seperti huruf H ya. Dan juga ada huruf M. M itu memang ya bentuknya seperti ini, jadi seperti N tapi dia ada dua lengkung, dua curve, dan dia lebarnya lebih kalau huruf M itu bukan lebar yang sama terus di copy paste ya. Jadi artinya kalau nanti kita buat di font editor, nanti kita akan membahas bagaimana bedanya lebar huruf N dan M ya. Lalu yang penting juga di huruf C itu ada terminal ya. Jadi seperti di huruf A, kita menentukan terminal huruf yang ada di font ini itu seperti apa nih bentuknya. Apakah dia bentuknya kotak, kaku seperti ini, potongannya lurus, atau dia bentuknya soft, atau dia bentuknya soft tapi dia masih agak squared ya, masih agak kotak, atau dia bentuknya seperti paruh burung begini ya, yang dia lengkung, potongannya nggak seperti ini. Kalau ini kan potongannya kaku ya. Kalau ini dia agak flat ya, jadi lengkungnya halus sampai ke dari si stroke yang di curve yang di sini sama ke terminalnya dia halus ya lengkungnya. Atau bentuknya bulat seperti ini ya. Jadi ada banyak juga pilihan ya, tergantung style yang kita mau buat nih. Seperti yang dibahas kemarin kan serif ada banyak tuh. Nah kira-kira mau menggunakan gaya yang mana? Nah itu beda-beda tuh, hasil akhirnya nanti karakteristiknya beda-beda ya. Lalu juga di huruf N dan huruf M seperti di huruf H ya. Jadi yang penting juga memang bentuk si joint ya. Joint itu seperti apa? Jadi dia bisa patah seperti ini lurus, dia agak menurun, dan karakternya juga bisa bisa curve-nya tuh bisa sangat variatif ya dibuatnya ya. Kalau ini kan agak seperti goresan menggunakan pena kaligrafi ya, atau pena yang bermata lebar. Jadi karakteristiknya tuh bisa seperti itu, atau yang misalnya dia lengkung ya. Kalau di sini memang jointnya lengkung, jadi dia menyambung dengan stemnya tuh halus gitu ya. Bentuk
dia curve yang di sebelah sini dia lebih halus berbeda dengan yang di sini ya. Nah, ini mempengaruhi karakteristik juga. Nanti juga kita bahas sedikit bagaimana cara membuat si join ini agar tidak terlalu tebal ya. Jadi potongan si si spur ini nanti penting juga dibuat agar gimana dia ada ruang yang agak lega di sini. Nanti ketika dibaca di ukuran kecil dia nggak menumpuk nih si stroke-nya. Ya, kita lanjut ya. Jadi kita langsung aja membuat huruf. Dari huruf-huruf ini yang tadi sudah dijelaskan, kita akan mulai dari huruf C dan E ya. Jadi C dan E akan saya ambil dari huruf O. Nah, sedikit tentang huruf O yang tadi saya bahas, yang sempat kita bahas sebelumnya. O ini ada kontras kan ya, ada kontras dan dia ada posisi stres. Posisi stres itu yang kemarin saya jelaskan, posisi di mana si kontrasnya itu ada di di bagian aksis yang kalau di sini kan di vertikal ya, jadi atas dan bawah. Nah, kalau misalnya posisinya persis di atas dan bawah ini namanya vertical stress, atau stresnya itu ada di persis di potongan yang lurus di tengah. Ada juga diagonal stress atau atau angled stress. Jadi dia posisi si kontrasnya itu nggak di tengah begini, nggak atas bawah, tapi dia ada di posisinya miring, ada di sebelah sini dan sebelah sini. Misal kalau ini kan terlalu tidak high contrast, jadi saya coba demonstrasikan sedikit apa itu yang dimaksud dengan diagonal angle stress. Ini saya saya dibuat sedikit lebih kontras ya. Nah, ini akan saya putar sedikit. Nah, kira-kira nah ini saya putar. Nah, begini yang dimaksud dengan angled stress ya, atau diagonal stress. Jadi si posisi kontras itu tidak persis ada di tengah-tengah si huruf nih. Dia ada di sini dan di sini si kontrasnya. Si yang paling tipis ya, stroke paling tipis, dan paling tebal tuh ada di sini dan ada di sini. Jadi si stroke-nya tuh seperti ini bentuknya. Nah, kalau misalnya bentuk huruf curve O-nya seperti ini, nanti berpengaruh juga ketika kita membuat huruf C dan E ya. Jadi nanti bentuknya juga bagian sini nih jadi lebih tebal tipisnya tuh jadi lebih seperti ini bentuknya. Berbeda dengan yang si vertical stress tadi. Coba kita kembalikan ya. Kita kembalikan. Ya. Nah, sebenarnya di tipografi di typeface yang baru-baru juga memang tidak melulu apakah harus semuanya diagonal stress ataukah semuanya itu vertical stress. Bisa juga di satu huruf dia vertical stress, di huruf yang lain dia diagonal stress gitu. Jadi biasanya saya juga menerapkan seperti itu. Jadi di huruf O-nya itu dia vertikal nih stresnya. Nanti di huruf C saya akan mencoba menerapkan dia si kontrasnya nggak selalu di bawah dan di atas, tapi nanti bisa bisa sangat dinamis. Saya coba aja langsung ya. Ini kita potong, gunting, kita iya. Lalu terminalnya saya ambil dari A ya. Terminalnya kita ambil dari A, posisinya di sini. Ya, hapus. Tempel, dihapus dulu, tempel. Dan ini, nah ini si stroke N-nya mau dibuat bagaimana? Apakah lurus atau miring? Posisi stroke N itu bisa potongannya bisa lurus dan bisa miring seperti ini ya. Kalau lurus seperti ini, ya potongannya bisa lurus seperti ini, atau miring seperti ini ya. Karena kalau saya memang di font ini udah karakternya udah miring potongannya ya. Di sini miring, di sini juga ada sedikit
potongan miring gitu. Jadi stroke hand saya di huruf-huruf C dan E memang akan miring ya. Nah, kira-kira sudah lumayan ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, jadi kalau ini kan posisinya memang si kontrasnya di sini tipis, di sini tebal, di sini tipis ya. Nah, di huruf C itu biasanya saya terapkan seperti ini. Jadi memang tidak menipis di bagian bawah, tapi memang dia ada apa? Ada bentuk yang lebih 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 seperti ini. Nah, si bagian bawah ini saya agak buat lebih tebal sedikit. Di sini juga. Nah, di sini agak dibuat lebih tipis ya di sini ya. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi posisi si stroke yang kontrasnya itu tidak persis ada di atas dan di bawah, tapi di sebelah sini dan memang di sini. Jadi mengecilnya di sini dan di sini gitu. Jadi bagian sini lebih tebal. Kalau ini biasanya diterapkan di huruf-huruf yang menggunakan diagonal stress ya atau angled stress. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan itu diterapkan di huruf C seperti ini. Jadi kalau kita lihat memang jadinya lebih lebih kurvanya tuh jadi lebih menarik ya. Jadi seperti itu gitu. Kita lihat ketebalannya, jangan lupa jangan sampai dia ketebalannya lebih. Oh, kalau ini 92, di sini 100 ya. Ini masih terlalu tebal. Kita kecilkan sedikit. Ya, kira-kira sudah oke. Terminal tidak harus sama dengan huruf A ukurannya ya. Jadi kalau huruf A kan memang open counternya dia lebih sempit. Nah, kalau C kan memang open counternya lebih luas ya, aperturnya lebih luas, bukaannya nih lebih luas. Jadi dia ukurannya bisa dibuat lebih besar sedikit. Tapi karakteristiknya diusahakan sesuai ya, sama. Jadi ada konsistensi di ukurannya, di bentuk ya. Ya, kita lihat di ukuran kecil. Ya, sudah oke ya. Kita buat tebal lagi sedikit, besar sedikit. Ya, sudah oke. Kita lanjut ke E ya. Ya, untuk huruf E langsung aja ambil dari C. Bagian sini saya ambil, kita rotate ya. Ini dihapus, hapus. Kira-kira di sini ya, kita potong, ambil setengah aja. Tempel. Kita buat stroke yang di tengah ya. Kita buat yang kecil dulu.
huruf yang di ukuran kecil kita lihat di sini. Nah, ukuran stroke yang di tengah ini diperhatikan jangan sampai terlalu tebal dan jangan sampai juga terlalu tipis ya. Tempel sini, tempel ya. Sudah, ini saya agak buat sedikit seperti ini ya. Nah, ini tentukan juga stroke-nya mau diagonal atau mau lurus ya. Jadi memang si huruf E itu bisa diagonal seperti ini. Mungkin saya akan buat sedikit lebih sempit matanya ya. Si counter yang ada di sini nih akan saya buat lebih sempit dibanding counter yang open yang di bawah ya. Ini lebih luas, ini lebih sempit gitu. Dan bagian ini akan saya rapatkan sedikit. Bagian sini akan saya buat lebih tipis ya. Coba rapatin lagi sedikit. Ya, kira-kira sudah oke ya untuk sementara. Sepertinya saya sudah cukup untuk huruf C dan E-nya seperti ini. Yang perlu diperhatikan di huruf C itu si stroke tengah ya. Jadi seperti huruf A dia ada stroke tengah. Jadi memang ada rentan penumpukan stroke ya. Jadi nanti di style-style yang tebal bagaimana caranya supaya bisa seimbang nih antara stroke dan si white space. Sekarang kita samakan spacingnya, ini 60-60, ini 60, jadikan 55. Karena ini ada open counter ya, ada aperture, jadinya kalau bisa yang bagian sini, itu lebih tipis sedikit dibanding yang sini ya. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut ke huruf yang N dan M ya. Sebelum huruf N ada perubahan sedikit ya. Kayaknya kalau dilihat di sini si C dan A-nya terminalnya kurang pas ya. Jadi bagian sini saya kecilkan sedikit, yang ini dikeataskan sedikit. Nah, begitu ya. Mundurin sedikit. Nah, dia jadi ketika sanding sama huruf A jadi nggak terlalu jauh. Bedanya lalu sepertinya sebenarnya di bagian sini kurang tipis ya. Kita buat lebih tipis sedikit aja. Nah, sama juga di huruf E. Bagian sini sebenarnya terlalu tebal ya. Kita tipiskan sedikit. Apakah bagian stroke kiri dan kanan E itu harus sama tebalnya? Sepertinya enggak ya. Kalau dia disamakan nanti malah nggak seimbang, misalnya seperti ini nih. Nah, kelihatan di sini nih dia terlalu tebal ya. Di bagian sini nih bisa lebih kompromi lah ininya, ketebalannya ya. Nah, ini juga ditipiskan sedikit sebagian sini. Nah, ini juga. Iya, sudah oke ya bagian ini. Ini agak saya miringkan sedikit supaya dia kelihatannya lebih simetris ya. Ada kesan bahwa dia stroke-nya tuh seimbang ya. Jadi menutupnya tuh enak gitu. Ya, sudah oke ya. Cukup lah. Ini sedikit deh saya tebalin di bagian sini. Nah,
Ya, sudah oke. Kita lanjut ke huruf N dan M ya. M dan N, saya mulai dari N dulu, saya ambil dari huruf H, saya ambil langsung aja copy paste, saya pendekkan, ini kecilin, saya pendekkan, disesuaikan dengan S height, tingginya kasih overshoot. Nah, apa yang perlu diperhatikan di huruf N itu memang tadi ya, jadi si joint harus diperhatikan. Jangan sampai dia si bagian ini terlalu menumpuk, jadi di ukuran kecil tuh, misalnya di sini ya. Nah di sini nih, dia terlalu tebal jadi menumpuk. Biasanya kesalahan di huruf-huruf yang ada jointnya tuh di bagian sambungan antara si curve yang ini dengan stem itu biasanya ada penebalan-penebalan tuh. Nah biasanya kalau misalnya untuk mengakali supaya tidak terlalu tebal ada beberapa cara ya untuk supaya ini tuh tidak terlalu tebal. Yang pertama misalnya kalau misalnya ini sudah digabung, misalnya ini udah di remove overlap. Nah, si spur ini dia posisinya tidak harus lurus seperti stem. Jadi misalnya ini kan stemnya di sini nih. Kita kasih penggaris ya. Nah, ini kan si garis stem di sini nih. Garis ini. Nah, ini bisa dibuat dia agak lebih luas sedikit, jadinya digeser sedikit seperti itu. Bisa seperti itu, bisa juga dibuat dia diagonal ya. Misalnya ini potongannya diagonal. Nah, ini jadi ada space nih di sini nih. Jadi di ukuran kecil juga jadinya nggak terlalu tebal di sini nih. Bisa seperti itu. Nah, kalau saya biasanya karena memang udah spurnya bentuk seperti ini, kita balikin lagi ya. Kalau saya mungkin akan saya buat lebih begini jadinya. Nah, ya. Jadi dia ada space di sini, jadi nggak terlalu menumpuk gitu. Ya, ini udah oke N-nya, kita langsung copy paste buat huruf M ya. Jadi huruf M kita langsung copy paste lagi. Oh, sebelum kita copy paste, huruf M ini lebarnya lebih lebih sempit ya. Harus kita sempitkan dulu nih si counter yang di huruf N, baru kita copy paste ya. Jadi ini saya sempitkan 10, 20 poin ya, atau 25 ya. Jadi di sini kita lihat nih kalau diukur counternya 224, kalau di N itu 249 ya. Di M itu counternya ukurannya 224 poin. Nah, langsung baru kita copy paste. Jadi dia si lebarnya itu tidak terlalu lebar gitu. Disamakan counternya 224, di sini juga 224. Nah, oke ya. Nah, perhatikan ya si lebar M ini. Nah, kalau di sini kan udah oke ya. Jadi karena udah saya sempitkan duluan, jadi dia tidak terlalu lebar. Kalau misalnya N ini double tidak disempitkan counternya, nanti dia akan terlihat terlalu lebar ya. Huruf M itu perhatikan ininya ya, si kaki serifnya biasanya kalau dia di ukuran besar nanti dia nih akan menumpuk nih. Jadi bisa saling saling menempel nih satu sama lain nih. Gimana caranya supaya seimbang si space-nya juga, jadi nanti bisa digeser-geser sedikit, misalnya ini digeser, yang ini digeser, yang ini digeser, seperti itu ya. Jadi memang dilihat lagi nanti apakah dia stroke-nya menumpuk atau tidak. Di style-style yang tebal biasanya ya, nanti di bold atau di black. Cuman kalau untuk style regular sepertinya masih oke ya. Ini saya kecilin sedikit deh yang di tengah. 5 poin si ininya juga. Ya, kira-kira cukup ya. Ya, jadi itu cara saya membuat huruf C, E, M, dan N. Selanjutnya kita akan membahas huruf selanjutnya.